السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang tidak bisa diukur dengan segala sesuatu apapun di dunia ini adalah nikmat keislaman kita, nikmat keimanan dan juga nikmat kesehatan, yang mana pada siang hari ini yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menjaga hati kita dan memberikan keistiqomahan kita melalui nikmat-nikmat tersebut sehingga kita mampu berbondong-bondong, berkendara, berjalan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan satu kewajiban, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian tak lupa dan tak bosan-bosannya dan mengingatkan selalu, terutama di hari Jumat yang berkah ini, untuk senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan kita bermohon kepada Allah agar kita semua dimasukkan ke dalam umatnya sehingga mendapatkan syafaat dan pertolongan pada hari kiamat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara begitu banyak pesan penting yang ditinggalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan dari Rasulullah untuk kita umatnya, ada sebuah hadis yang kalimat-kalimatnya begitu singkat, tapi dalam untayan kalimat yang singkat itu baginda Rasulullah SAW telah merangkumkan 3 rahasia penting kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia ini hingga ke akhirat yang abadi kelak. Hadis itu adalah sebuah pesan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW berpesan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Artinya adalah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta perlakukanlah sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Kaum muslimin yang berbahagia, melalui hadis singkat ini setidaknya Rasulullah SAW menyampaikan 3 rahasia kebahagiaan dan kesuksesan penting untuk kita semua. Yang pertama adalah menghadirkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada.
Mungkin ini kelihatan klise bagi sebagian orang. Mungkin bagi mereka yang pemikirannya sudah terlalu banyak dicekoki oleh ide-ide pengembangan diri yang materialistis dan kapitalistik, sulit memahami apa hubungan kebahagiaan dan kesuksesan dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita coba memahaminya secara singkat, jemaah sekalian. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala adalah sebuah kesadaran yang menguasai jiwa dan hati kita bahwa kita dengan semua aktivitas yang kita lakukan sepenuhnya selalu dalam pengawasan Allah Jalla wa'ala. Takwa pada Allah Ta'ala adalah sebuah kesadaran tak henti-henti dalam diri bahwa tidak ada ruang dan waktu bagi kita di bagian manapun di alam semesta ini di mana kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Ta'ala. Semuanya terpantau, semuanya terlihat, semuanya terdengarkan, semuanya terawasi secara penuh dan sempurna oleh Allah Ta'ala. Takwa kepada Allah Ta'ala adalah sebuah keyakinan dalam jiwa bahwa tidak ada satupun perbuatan dan perkataan yang lahir dari diri ini kecuali semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Maka dengan semua kesadaran itu, jamaah sekalian, seorang muslim seharusnya selalu berusaha memastikan bahwa setiap aktivitasnya tanpa kecuali adalah aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan dan perkataannya adalah perbuatan dan perkataan yang dapat ia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Maka bagi seorang muslim sama saja apakah ia berada di dalam masjid seperti ini atau berada di dalam ruangan kantornya, ia akan tetap sadar Allah pasti mengawasinya tanpa henti. Di masjid ia beribadah kepada Allah Ta'ala, dan di ruang kantornya ia menahan dirinya untuk tidak melakukan dosa atau maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mungkin sholat di masjid, tapi di luar masjid ia menerjang semua larangan Allah, melakukan perzinahan, terlibat korupsi, atau merampas hak orang lain. Kenapa? Karena ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala selalu membantunya untuk mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam kehidupan yang nista. Dan itulah hidup yang membahagiakan, itulah kesuksesan yang sesungguhnya, jamaah sekalian. Yaitu ketika kita hidup sebagai manusia terhormat, sebagai seorang hamba yang menjaga diri dari apapun yang diharamkan Allah Ta'ala, hidup sebagai hamba yang merdeka dari penjajahan hawa nafsu yang selalu menghancurkan kebahagiaan dan menggagalkan kesuksesan kita. Secara terperinci, kesuksesan hamba yang bertakwa itu diuraikan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya adalah وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Kenyataannya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa sekeras apapun usaha kita untuk menjaga diri agar tidak jatuh dalam dosa dan tidak terjerembab dalam maksiat, namun selalu tidak mudah untuk itu. Faktanya, pasti ada saja ketergelinciran diri dalam dosa, meski kita telah berusaha keras menjauhinya. Tidak ada satupun dari kita di sini yang bisa mengklaim bahwa ia benar-benar bersih dari dosa dan maksiat, sehebat apapun ibadah dan amal soleh yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menegaskan fakta itu dengan mengatakan, kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu suka melakukan kesalahan, namun sebaik-baik orang yang suka melakukan kesalahan adalah mereka yang juga suka bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Maka terjatuh dalam dosa, jemaah sekalian,
tergelincir dalam maksiat, itu memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kita manusia. Tetapi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah akan selalu mendorong kita untuk bertobat dan memohon ampun atas ketergelinciran itu. Karena seorang manusia yang sukses adalah manusia yang tidak akan membiarkan dirinya terus tenggelam dalam kesalahan dan kekeliruan yang sama. Manusia yang sukses adalah manusia yang selalu belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Karena itu, dalam pesan yang kedua ini, Rasulullah SAW menegaskan rahasia sukses dan kebahagiaan itu adalah dengan mengatakan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya. Jangan biarkan diri ini terus tenggelam dalam lumpur dosa dan maksiat. Segera tinggalkan dan bertaubat, lalu perbaiki dengan cara melakukan kebaikan dan amal soleh yang kelak dapat menghapus catatan hitam dosa itu. Jangan biarkan diri terlibat dalam transaksi haram dan korupsi. Segera tinggalkan dan bertaubat, lalu guyur dengan memperbanyak amal-amal soleh yang dapat menghapuskannya. Jangan biarkan diri terus tenggelam dalam zina apapun bentuknya. Segera tinggalkan dan bertobat, lalu perbanyak ibadah dan amal soleh di sisa-sisa umur ini agar catatan kelam itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Seperti itulah jalan hidup seorang hamba yang akan bahagia dan sukses dunia hingga akhirat. Lalu pesan ketiga dan terakhir yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, serta perlakukanlah sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Kesuksesan dan kebahagiaan kita tidak sekedar ditentukan oleh seperti apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja jamaah sekalian, tapi juga ditentukan oleh seperti apa model interaksi kita dengan sesama manusia ciptaan Allah. Kesuksesan dan kebahagiaan seorang mukmin ditentukan dengan perpaduan yang seimbang antara menunaikan kewajiban pada Allah dengan membangun interaksi yang baik dengan sesama manusia. Karena itu, akhlak yang baik, akhlak yang indah memiliki nilai timbang yang sangat dahsyat di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka selain memperbaiki salat kita, selain menjaga diri dari dosa dan maksiat, jangan lupa untuk memperbaiki akhlak kita dengan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Perbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan istri dan anak-anak kita. Jangan sampai salat kita luar biasa indahnya, pakaian kita luar biasa islaminya, tapi perlakuan kita kepada istri dan anak-anak kita ala-ala jahiliyah. Perbaiki akhlak kita dalam bergaul dengan tetangga, dengan sesama saudara muslim, meskipun mungkin kita berbeda lembaga dan organisasi. Perbaiki akhlak kita sebagai atasan saat berinteraksi dengan bawahan, begitu pula sebaliknya. Kenapa? Karena bagi kita akhlak yang baik kepada sesama manusia itu bukan sekedar pencitraan, tapi itu adalah jalan kita untuk selamat dan bahagia di dunia dan akhirat, dan kelak di akhirat nanti. Motivasi utama kita memperbaiki akhlak interaksi kita bukan untuk mendapatkan apresiasi manusia, tapi agar saat dihisab, saat amal kita ditimbang, di sana ada amalan bernama akhlakul karimah, akhlak yang terbaik yang akan memperberat timbangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita tidak boleh lupa
Kita tidak boleh abai bahwa saudara-saudara kita di Gaza, di bumi Palestina masih harus terkurung dalam kekejian penjajah Zionis Yahudi. Hari ini sudah lebih dari 700 hari. Mereka terus bertahan demi menunaikan kewajiban suci kita kaum muslimin. Mempertahankan bumi Al-Aqsa, mempertahankan Masjidil Aqsa. Jangan pernah kendorkan doa-doa kita dalam untuk kemenangan mereka. Jangan pernah kendorkan usaha-usaha kita meski kecil dan sederhana untuk mendukung perjuangan dan jihad mereka di bumi Palestina. Jangan pernah kendor melangitkan doa hanya kepada Allah Ta'ala untuk kehancuran penjajah Zionis dengan semua negara dan pihak yang mendukung kezaliman dan kejahatan mereka. Semoga dengan itu ada juga sedikit catatan amal saleh bernama jihad kita dalam lembaran-lembaran amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله